Saudaraku, jika kita merasakan kegersangan dalam hidup, berwudu dan bacalah Al-Quran. Atau dengarkanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran itu benar-benar penawar bagi jiwa. Ia mempunyai kekuatan besar yang bisa mempengaruhi hati dan kondisi jiwa orang yang membaca dan mendengarnya. Lihatlah saudaraku, bagaimana reaksi orang-orang kafir saat Al-Quran baru diturunkan. Dahulu, orang-orang kafir Quraisy begitu tersentuh dan terguncang jiwanya saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakannya seperti sihir yang menguasai hati dan jiwa bila didengarkan. Karena khawatir terpengaruh, di antara orang-orang kafir itu, bahkan mereka memerintahkan teman-temannya untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 12, dan berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dan munculkanlah keributan saat membacaannya. Semoga kalian mampu menang. Abul Walid, seorang pemuka Quraisy, pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk menentangnya. Setelah ia puas mencaci maki, Rasulullah SAW balik bertanya, "Sudah selesaikah, wahai Abu Walid? Sekarang dengarkanlah dariku." Kata Rasulullah SAW, dilanjutkan dengan bacaan surah Fussilat ayat 1 hingga ayat 13. Abul Walid tiba-tiba meletakkan tangannya di mulut Rasulullah, tanda agar Rasul tidak menyempurnakan bacaannya. Ia lalu kembali ke kaum yang mengutusnya dengan sikap yang berbeda. Saat ditanya, ia mengatakan, "Aku mendengarkan darinya kalimat yang bukan kalimat jin dan bukan kalimat manusia. Demi Allah, kalimat itu sangat nikmat." Saudaraku, seperti itulah sihir yang dimunculkan oleh Al-Quran dalam jiwa orang-orang kafir dahulu. Ternyata, mendengarkan Al-Quran dengan penghayatan begitu luar biasa pengaruhnya dalam jiwa seseorang. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan tenang dan diamnya anggota tubuh ternyata bisa lebih merengkuh hati. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW pun suka bila dibacakan di hadapannya ayat-ayat Al-Quran, meskipun ayat-ayat itu juga turun atas dirinya. Itulah yang dimintakan Rasul kepada Ibnu Mas'ud suatu ketika. Lalu Rasulullah mengatakan, cukup. Ketika Ibnu Mas'ud rahimahullah sampai pada ayat 14 surat An-Nisa. Saudaraku, pengaruh bacaan Al-Quran tidak hanya mempengaruhi jiwa dan hati manusia. Al-Quran juga sangat mempengaruhi jin ketika dibacakan. Itulah yang diuraikan dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sesekali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami." Juga dalam ayat 13 disebutkan, "Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan." Bulan ini adalah bulan Al-Quran. Kita perlu merenungi pertanyaan, kenapa kita tidak merasakan sihir Al-Quran yang seperti itu? Tawus radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, "Siapakah manusia yang paling baik suaranya membaca Al-Quran dan paling baik bacaannya?" Rasul menjawab, "Yaitu orang yang jika engkau mendengarkannya, engkau lihat dirinya takut kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran mempunyai kaitan erat dengan bobot ketakutan yang membaca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bacaan yang bisa mempengaruhi jiwa kita adalah di saat hati kita memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan yang semakin kuat kepada Allah akan mempengaruhi tingkat pengaruh dan kekhusyuan bacaan kita terhadap Al-Quran.
Dan efek pengaruh itu bukan hanya bisa dirasakan diri sendiri, tapi juga orang lain yang mendengarkan. Saudaraku, mendengarkan itu adalah ibadah yang paling mudah. Bisa dilakukan di rumah, sambil bekerja, di dalam mobil, atau bahkan di atas motor. Ada banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk sekedar mendengarkan yang baik dan memberi pencerahan bagi jiwa. Sayangnya, kita justru terlalu banyak mendengarkan selain dari ayat-ayat Allah dan selain zikrullah. Padahal, menurut ulama Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, baik dalam kaitan mempelajari isinya, membaca atau mendengarkan Al-Quran, sebagaimana kita membutuhkan makan dan minum. Syekh Muhammad Ar-Rawi, ulama Al-Quran asal Mesir, pernah berkata, orang tua sebaiknya memperhatikan Al-Quran dan mengajarkannya untuk anak-anaknya, seperti memberikan makanan dan minuman kepada mereka, karena fondasi pendidikan adalah memperhatikan konsumsi fisik, pikiran dan rohani mereka, sehingga mereka menjadi manusia yang lurus. Ingatkah kita ketika seorang laki-laki datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengeluhkan perihal anaknya yang durhaka padanya. Umar meminta agar anaknya datang ke hadapannya, dan anak itu pun bertanya, apa hak orang tua atas anaknya? Umar menjawab, hak orang tua atas anaknya ada 3 hal. Pertama, memberikan nama yang baik. Kedua, memilihkan ibu yang baik. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Berkata lagi anak itu, ayahku tak pernah melakukan itu. Ia tidak memberikan nama yang baik untukku, tidak memilihkan ibu yang baik, dan tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Amirul Mukminin lalu berkata, pulanglah ke rumahmu. Ayahmu sudah durhaka kepadamu sebelum engkau durhaka kepadanya. Kenapa pengajaran Al-Quran menjadi sangat penting bagi orang tua untuk anak-anak mereka? Karena Al-Quranlah yang akan ada selamanya, selama anak kita hidup. Dialah yang akan tetap mendampingi mereka, mengarungi hidupnya, sementara kita akan tua dan menyelesaikan kehidupan ini. Al-Quran adalah pembimbing dan pemberi batasan untuk mereka, agar menang di dunia dan di akhirat. Saudaraku, kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa kita tidak merasakan sihir Al-Quran, sebagaimana dirasakan oleh orang-orang kafir, bahkan oleh jin? Apakah Al-Quran begitu jauh dari pikiran dan jiwa kita? Kenapa saudaraku?